Ya, halo selamat sore sahabat Green. Jumpa lagi bersama saya Nanda Prima. Eko Lifestyle. Melepas lelah sambil bersosialisasi untuk menambah jaringan sudah menjadi gaya hidup kaum perkotaan saat ini. Sahabat Green, saatnya Anda dengarkan Live Report. جمهورية إندونيسيا هي بلد آسيوي يقع على خط الاستواء. يتألف من 17,507 جزر، تجعلها أكبر أرخبيل في العالم. يبلغ عدد سكان إندونيسيا حوالي 300 مليون نسمة، يتحدرون من 1340 قبيلة، تتواصل فيما بينها بلغة البهاسا التي تتنوع بين أكثر من 700 لهجة. مساحة إندونيسيا ومناخها الاستوائي والجغرافيا الأرخبيلية تجعلها ثاني أعلى مستوى للتنوع البيولوجي في العالم بعد البرازيل، وتغطي الغابات حوالي 60% من مساحة البلاد، لكنها تعاني من مشاكل بيئية عديدة، ولم يكن هناك وسيلة إعلامية متخصصة ترصد تلك المشاكل إلى حين تأسيس الراديو الأخضر في قلب العاصمة جاكرتا. Saya mulai bekerja di Green Radio ini sudah tahun kelima. Saya mulai apply itu 5 tahun yang lalu. Saya lamar, saya lihat lowongan besar, cukup besar di satu koran. Dan saya tertarik karena saya membaca Green Radio. Wow, ini cukup unik ya. Radio ini membawa nama Green, begitu. Cukup spesifik dan karena itu saya mencoba untuk melamar dan diterima setelah menjalani berbagai proses. Cukup banyak juga yang melamar dan akhirnya ya ini sudah tahun kelima saya bekerja di sini. I started Green Radio in 2008, a year after big flood happened in Jakarta. So the flood happened in January, February 2007. I have a radio station which not focused on environmental, and we use the radio for helping the victim of floods and cooking food for them and sending medicine to the victims. Then after the floods reduce, I'm thinking that why not we modify our stations to become more economic friendly and focus on environmental. So we changed the station into Green Radio in February 2008 to give more room for the environmental program, looking solution together with the listeners. تحدث الفيضانات في إندونيسيا بشكل دوري مع تجدد موسم الأمطار الغزيرة في كل عام، ويزيد من حدة الكارثة عدم الوعي البيئي لدى المواطنين من رمي النفايات الصلبة في مصارف المياه والأنهار، إضافة إلى القطع العشوائي للأشجار، ما يؤدي لانجراف التربة وحدوث السيول. وتتسبب السيول سنوياً بنزوح الآلاف وموت المئات من الإندونيسيين. Jadi Jakarta banjir nih ceritanya ya? Ya. Udah tahu ya? Nggak, tapi Belum. memang kemarin kan sempat Jarang banget nggak Jakarta hujan banjir. toh, terus hujan lagi. Balik ke kantor ya enggak? Kita ambil ini untuk pack berita aja. Kita pengen tahu sebetulnya ada apa banjir di bulan Maret itu apa masalahnya, kenapa? Tahu banget. Sampai bulan Maret nih.
Banjir ini sebetulnya dengan Green Radio sendiri punya ikatan yang sangat kuat ya, kejadian banjir ini, karena Green Radio sendiri dibentuk waktu itu ketika banjir besar di Jakarta. Setelah itu sepertinya ada muncul suatu keinginan nih, penyadaran masyarakat supaya banjir tidak terjadi di Jakarta. Ini ada kerusakan lingkungan dan sebagainya begitu. Ketika banjir masih terjadi di Jakarta, kita kumpulkan berita, lalu kita olah kembali. Kalau saya dapat berita sepulang dari sini, biasanya saya akan cross check. Banjir udah berapa hari? Udah berapa hari, Bu? Dari hari Sabtu. Oke. Mana? Oh, Ibu rumahnya yang sini ya? Kemana? Oh, sini. Kalau punya anak kecil ini. Paling siapin bajunya aja Oh, gitu. sama selimut, udah bantal buat dia tidur. Besoknya bersihin lagi turun begitu. Tiap hari aja begini. Oke. Berapa hari nih? Oke. Mengurangi sampah plastik, menghindarinya. Kalau tidak mau terjadi banjir seperti ini, itu untuk banjir loh ya. Dan itu hal yang paling mudah, ya, membawa kantung belanja, tidak secara mudah mengakses plastik dan membuangnya begitu saja begitu ya. Ini yang bisa langsung berdampak kepada saya pribadi untuk meliput, melihatnya secara langsung dan juga mungkin menularkan orang. Green Radio, radio lingkungan hidup, gitu. Biar kita mau tahu nih Pak, sebenarnya yang dibutuhkan di kawasan ini apa sih Pak? Ini kawasan yang rawan banjir gitu ya, lokasinya dekat kali. Apa sih yang diperlukan kawasan ini, warga khususnya? Untuk alat-alat kebersihan, Alat kebersihan. Alat kebersihan ya. Tadi dibilang juga ada informasi begitu dari posko. Gimana sih Pak penyebaran informasi gitu dari posko? Mungkin ke Bapak dulu mungkin sebagai pengurus atau gimana nih penyebarannya ke warga? Kita sistem ini, jadi setelah kita dapat informasi dari posko banjir, kalau enggak kita lewat SMS gitu, pengurus-pengurus gitu atau teman gitu, kita kasih tahu ketinggian air di Katulampa sekian gitu. Oke. Terima kasih. Yang bisa saya laporkan dari Kampung Pulo, tepatnya di RT 03, RW 03, adalah air banjir yang menggenangi kawasan ini setinggi lutut orang dewasa. Tadi juga saya sempat mewawancara pengurus RT di sini bernama Bapak Daimin yang mengatakan bahwa informasi soal ketinggian air didistribusikan warga melalui SMS. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya Waidia Angga dari Green Radio melaporkan dari Kampung Pulo. KBR Pagi tentunya kita masuk di tema khusus bumi kita bersama saya Aika Renata dan saya Sindu Darmawan, saudara. Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dan judul perdagangan anjing untuk konsumsi di Indonesia dan resiko penyebaran rabies. Green Radio has a very good issue, I guess, that another media don't raise about the environmental issues. Many people from the neighborhood come to the radio. In 2014, we watched the movie. It's a movie about orangutan, where we invite the people to come and to watch about how the population of orangutan is degraded. Dokter Mary saja. Dokter Mary ya. Jawabannya banget. Nah, Dokter Mary ini kan dari JAAN juga ya? Iya, saya dokter hewan dari Jakarta Animal Aid Network. Oke. Nah, kita tadi membahas ini kalau secara sedikit mungkin ya soal penyakit rabies. Saya mulai dari penjelasan singkat tentang apa itu rabies ya. Oke. Rabies itu adalah merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang sistem susunan saraf pusat. Sangat berbeda sekali dengan radio yang sudah saya bekerja di sana. Di sini lebih ketat, dinamis. Jadi setiap isu yang kita bahas itu sudah melalui berbagai tahapan. Kita diskusi sebelum isu itu naik atau kita siarkan ke publik. Isu yang dibahas itu memang benar-benar pilihan yang sedang terkini yang kita suarakan atau kita kampanyekan. يعتبر التشجير من أهم وسائل المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث، فالشجر يثبت التربة ويمنع انجرافها
ويخفف بالتالي من احتمالات حدوث السيول. إضافة إلى ذلك فهو ينقي الهواء ويخفف من تلوثه ويمنع بذلك تشكل الدخان الضبابي. كل عام يقوم فريق عمل الراديو الأخضر بحملات تشجير ضخمة يدعو فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتعاون والمشاركة لتحسين الوضع البيئي. منذ تأسيسه ساهم الراديو الأخضر بزرع أكثر من 25,000 غرسة. Hari ini sebetulnya kami bersama staf internal Green Radio dan juga kantor berita radio yang saya pimpin juga datang sini untuk melakukan penanaman pohon di area yang sudah diadopsi oleh adopter lain gitu. Jadi kami hanya melakukan semacam penyulaman atau enrichment ya, melakukan penanaman dan melakukan upaya mencari pendapatan alternatif di luar Taman Nasional. Nama saya Syarif Abdul Karim, usia saya 40 tahun, jabatan saya di Divisi Community Development. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sangat erat ya, berhubungan dengan kegiatan program adopsi pohon di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sejak tahun 2008. Jadi sarang bertelurnya elang Jawa. Wah, keren dong Pak. Elang Jawa itu kalau mau bertelur, dia nyari tempat yang minimal 40 meter naruh telurnya tuh. Karena kalau lagi udah netes, dia ngajarin terbang anaknya tuh dijatuhin. Nah, mudah-mudahan sih makin diperbaiki keadaan hulu ya, tata airnya makin cukup ya. Cuman pendekatan saya memang tidak hanya lingkungan. Lingkungan ini akan baik kalau kesejahteraan masyarakatnya juga diperbaiki. Jadi selalu approach-nya adalah mengajak petani konservasi, tapi juga harus kesejahteraannya disentuh. Jadi antaranya ada peternakan kelinci, peternakan domba, kemudian ada organik, ya sayuran organik. Karena sayuran organik ini merupakan satu perubahan mindset kepada masyarakat Sarongge. Nah, hutan itu untuk menjadi seperti itu tuh kayak gini nih paling nggak 30 tahun. Kalau yang kayak gini berapa tahun? Kita sudah nenek Masih umur nggak? Masih umur nggak? Kayaknya masih kuat nggak? Masih. Ya paling nggak anak cucu kita bisa lihat ini jadi hutan lagi. Yang penting hari ini bisa nanjak gitu. Tapi si petaninya itu diganti, dia berkebun di bawah gitu. Iya, sebagian, tapi juga sebagian yang nggak punya kebun ya. يملك توسكا سانتوسو وكالة أنباء محلية تدعى KBR، ما سمح له فيما بعد باستئجار تردد إذاعي ليبث من خلاله برامج الراديو الأخضر لمدة 10 سنوات. في عام 2014 قامت الشركة صاحبة الرخصة ببيعها لمالك آخر، وخسر توسكا بذلك التردد في جاكرتا. اليوم يبث الراديو الأخضر برامجه من مدينة بيكانبارو في محافظة رياو، وما زال توسكا يعمل جاهداً بشكل يومي لاسترجاع رخصة البث في جاكرتا. We are in the old building of KBR. This is the first compound that we have office, and this is our first studio. We don't use it anymore because we moved to the new building 4 years ago. But this building is very memorable for us because many history happened here. Like you see the name of the building, we call it the building 13-14 May for the commemoration of the very important time in Indonesian history when the people burned down the city to push the military president, the authoritarian president step down. Here is a place is
It's very historical for us too, because there's incident in March 15 on the year 2011. This small monument is to remember that this important happened there. You know that the fundamentalist Muslim don't like us because we have program on promoting tolerance among the religious practices, and they forced us to close down that radio show, but we refused to do that, and then they sent us bomb, actually bomb package in a book, and then the bomb explode here, and it cost the hand of the police that handled it. He lost his hand, actually. So we want to remember this as a part of our struggle, that we want to promote tolerance in our society. Seperti yang kita lihat di belakang saya saat ini adalah studio Green Radio Pekanbaru Provinsi Riau. Inilah tempat kami menyuarakan lingkungan. Hingga saat ini baru 1 tahun lebih yang kita mulai pada Januari 2013. Green Radio perlu ada di negeri saya, di Provinsi Riau. Karena saya juga mencermati media-media yang ada di sini pada waktu itu. Mengenai baju saya, ya setiap hari saya berpikir tentang hijau. Dan ini menjadi baju uniform My Green Team. Ya, halo selamat sore sahabat Green, jumpa lagi bersama saya Nanda Prima. Saya Amel Marzan. Dan kita balik lagi di Green Eco Eco Lifestyle. Amel, jadi kita bakal ngebahas tentang Ecotourism ya di ecotourism. Eco Lifestyle kita di sore hari ini dan kita akan bicara soal Kampar Kiri Hulu. Nah, apa aja ada di sana? Ada air terjunnya juga, Iya. dan juga banyak sekali flora dan fauna yang luar Iya, biasa iya, indah di sana. Ya. Kalau untuk ekotourism itu kan memang itu sungainya indah ya, Oke. bersih gitu ya, bisa berenang-berenang, mandi di situ, kemudian juga dekat sekali dari Pekanbaru. Iya. Jadi kita tidak perlu pergi ke provinsi tetangga. Betul gitu sekali. kan. Jadi kita juga nggak perlu sampai ke luar negeri karena di sini Iya. juga punya banyak sekali tempat yang indah. sekali Nanda, keren sekali. Jadi saya ada beberapa program yang saya bawakan di sini. Yang pertama Mahoni. Jadi Mahoni itu singkatan dari Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Di situ kita membahas tentang isu-isu lingkungan yang ada di Pekanbaru dan juga Riau, dan kita mengabarkannya. Dan juga kita punya beberapa program yang sedikit santai, program untuk anak-anak muda. Kita punya program Green Eco Lifestyle, dan di situ kita menyampaikan informasi-informasi terbaru tentang gaya hidup yang ramah lingkungan. Green Radio itu tidak mungkin hanya kita sendiri, makanya kita perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan LSM, NGO, dan kita harus bersama-sama gitunya, tetapi mereka tetap bisa mendapatkan manfaat dari alam tersebut secara ekonomi tanpa harus merusak alamnya. Jadi mereka bisa mendapatkan income dari turis yang datang, tapi mereka tidak perlu menebang pohon gitu, sehingga pohon-pohon mereka tetap terjaga, sumber airnya tetap terjaga, tapi mereka bisa mendapatkan income dari tourism itu yang ingin kita galakkan atau kembangkan. Kabar? Ya, tunggu. Iya. Senang kalau Senang datang. datang lagi. Kalau perlu Setiap minggu ya? Oke. Iya, karena yang mempertemukan saya dengan Mas Tosca itu Tuhan kayaknya gitu. Jadi pertemuan pertama saya mengikuti pelatihan jurnalistik radio yang diselenggarakan oleh KBR di Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Kota Padang. Kemudian Tahun berapa itu? tahun 96 ya kalau nggak salah. 17 tahun kemudian kita bertemu kembali. Sepertinya Tuhan menemukan kembali kita membutuhkan media yang bisa menyuarakan lingkungan di Provinsi Riau. Hubungannya dengan hilangnya frekuensi di Jakarta. Tapi karena memang kita merasa Pekanbaru butuh radio yang concern pada soal lingkungan. Jadi kita buat di sini dengan Sari. Saya nggak tahu juga kenapa Sari mau ya. Radionya kelihatannya nggak begitu laku ya. Iya. Green Radio was not the only group of people who have concern about the air, because the air was, it was like thick smoke at that time. We can barely breathe well.
And for that reason, all of the components here in the society and also the NGOs around us, we gathered and then we go to the street. We voice this, we make it sound loud, and then we push the government to stop the fire. Oke, selamat malam sahabat Green, senang sekali saya Alia Rusli kembali hadir untuk Anda di Green Night Chill Out. Seperti biasa kita hadir setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9. Alia Rusli bersama my co-host, my beautiful co-host of course, Highland. Hello, good evening, Mbak Alia. I'm so great. You look like Caterpillar. Seriously, I was thinking that I was a pretty alien anyway. So green, Really? because here we are in Green Radio anyway. Okay, so how's your day? My day was great except two things. The first is my client just went out of Riau. Okay. Secondly, because my kids get flu, and both have the same reason why. Why? The smog, baby. It's like the smoke and fog. The problem is, it's so hard for me to breathe. It doesn't only attack me and my day, but also so many people there in the spot. Minggu depan kita akan bahas mahoni untuk Senin itu kita nggak akan ngangkat kasus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Meskipun perhatian dari nasional sebenarnya sudah terlihat dari datangnya pihak dari Komnas HAM kemarin kan ke sini untuk permasalahannya yang ada di Tapung ini, Mas. Jadi konflik warga tadi itu kan. Oh, kebutuhan dapur kita mencukupi nggak, Fer, untuk minggu depan? Kalau seminggu masih bisa lah. Tapi kalau untuk seharusnya kita pengajuan lagi ya. Palm oil is one of the best commodity in Indonesia after mining. It elevates the quality of life of people in Indonesia, especially Riau already. So it has been around like for 30 or 35 years old from the past. For this reason, people start planting palm tree for the plantation. After the benefit, of course, there is also this benefit for this commodity because people start to burn the land, which cause the haze, and it not only make the people around suffer, but also our neighboring country too. Besides legal plantation, we have also so many illegal plantation which made the peatland here in Riau become decreased. Green Radio actually until now is being so active by inviting more people to understand that burning and then doing the illegal planting is really bad for the environment. It is not only realized by the programs inside the Green Radio by on air, but also outside. And Green Radio also try to invite the people, like in the villages, to have like ecotourism. Bapak ko ba desa Matusangan, Mas? Alhamdulillah, hello. Hello, macam mana hello? Yo, macam yang biasa kan? Pokja macam mana? Alhamdulillah berjalan. Berjalan? Iya. Banyak tamu? Alhamdulillah, sebagian kadang-kadang kan, kadang ada, kadang enggak. Apa nama pokjanya? Oh, ekowisata Batu Bolang Kekelipaan Batu Sanggan. Oh, lah apa siap di situ di apa campnya, rencana campnya? Tempatnya udah ada. Tuh. Tapi cuman pembangunannya belum pembangunannya.
Kami sering sekali datang ke sini, ke Desa Tanjung Belit, salah satu spot hutan Riau yang tersisa. Kita sering mendengar bahwa di sini ada problem antara masyarakat dan keputusan dari pemerintah dalam penetapan kawasan ini menjadi Suaka Marga Satwa. Oke, salah satu yang jadi masalah dari ekonomi masyarakat di sini adalah mereka hanya bergantung kepada karet. Jadi ketika mereka hanya bergantung pada karet, kalau cuaca lagi tidak baik, hujan, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Sehingga kita mendorong mereka untuk mengembangkan ekoturism. Green Radio sangat penting hadir, sangat perlu hadir di provinsi ini karena kerusakan lingkungan seperti asap, pembakaran lahan, konflik lahan itu terjadi berulang di sini dan kami mendengar, kami mencari tahu karena Green Radio menyorot, tidak memberikan celah sedikit pun, menyorot, mendorong. Radio is still important medium in Indonesia. About 60% of population still listening radio regularly every day. Indonesia is very huge. Many places is remote. Then on that places, radio is so important. More important is that trust information on the radio. Jadi Pekanbaru ingin jadi green city, apa yang sedang dikerjakan? Iya, kita mendorong pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjadi kota yang hijau, karena Pekanbaru berawal dari Sungai Siak, menjadi tempat lahirnya Kota Pekanbaru itu berawal dari sini karena Pekanbaru kota dagang, sungai yang terdalam di Indonesia. Seperti problem sungai umumnya di Indonesia ya, banyak orang memakai untuk membuang sampah rumah tangga dan ini memang bukan hanya di Pekanbaru, saya kira di kebanyakan kota lain juga begitu. Jadi harus ada perubahan dalam cara memandang sungai sebagai halaman depan gitu, bukan sebagai tempat belakang kita gitu. Solo sudah mulai agak bagus ya, mudah-mudahan bisa menular juga ke kota lain. Kegiatan peserta karaoke, pusat informasi dan tempat singgah tamu yang Nama saya Bu Entin dan profesi saya dulunya bertani di hutan konservasi dan sesudah itu ada penyuluhan bikin sabun. Terus saya coba bikin sabun dan dari mulai itu saya turun berkebun di hutan konservasi. Nah dari semenjak itu terus yang kasih penyuluhannya Mbak Emma dari Green Radio sama Pak Toska. Beli sekitar 200 biji, 200 batang buat dibawa ke Inggris. Nah dari situlah saya semangat. Terus aja bikin dari mulai penyuluhan bikin sabun.
2. Oke. Lagi. Kok nggak kerasa sih? Lagi. Ini kita masuk hutan primer asli Gede Pangrango yang belum dibuka ya. Lihat, rasain bedanya oksigennya. Lebih rapat. Oksigennya lebih mantap. Nah, kalau disebut hutan itu tajuk-tajuknya ini rasanya seperti ini. Kalau di hutan sekunder seperti itu, jadi angat-angat masih ada. Setelah nerangkan di sini kan hutannya ya masih rapet dan masih bagus rapet gitu. Juga ada salah satu tumbuhan ya kalau seperti sama kita mah ya rasanya pahit, tapi kalau sama Untuk rasa manis sudah memang seperti Kalau itu. pakai sambal enak kali ya, Ya, Pak? bisa juga. Ini hujan kenapa? malam pengantinnya Husin dan Karen. Ada ritual itu, Mas. Radio. Oke, masih di Galura 107,3 Delus FM, Radio Wargina Urang Ciputri yang dipancarluaskan di Jalan Pasir Sarmi Atas, Desa Ciputri, Pacet, Cianjur. Dan juga untuk kawasan Gunung Putrinya juga kabar baik yang menyertai Anda semua. Dan saya tidak bosan-bosan untuk menghimbau warga-warga Delus ya yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Pangrango. Ya, radio komunitas ini berdiri tanggal 24 Agustus 2009 pada waktu itu ya. Zona penyangga berdekatan dengan zona inti itu adalah Taman Nasional Gede Pangrango. Di zona penyangga supaya melestarikan kawasan Taman Nasional Gede Pangrango yang ada di. Ya, alhamdulillah saya sebagai kru di sini sudah 5 tahun menjadi kru. Jadi ada pengalaman buat saya. Itu kan radio ini bergabung Grand Radio sama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Saya bisa berbicara di radio di depan umum. Jadi alhamdulillah dengan adanya radio FM ini, radio tersebut seperti radio FM ini berkaitan dengan petani, terus juga segala macam-macam yang mungkin terkait dengan sarongge apa. Dan banyak tanah perhutani yang boleh dikerjasamakan tuh yang di atasnya kebun-kebunnya petani. Today I'm planting lemon in Tunggilis village in Cianjur Regency to the reforestation program combining with the farming activation. So this lemon is usually used for traditional food like satay or siomai. I hope that this model can be repeated in many other villages in West Java at least. So actually my personal agenda today with inviting Minister is I want to talk with her that even between this area and Jakarta, you can find easily 2,000, 3,000 hectares of land that you should do the same thing actually. So I think if the government involved in endorsing and pick the policy on it, I think that replication will be faster. Subur. Ya. Pas kesini lagi udah panen. Ya. Jangan dong kelamaan. Kelamaan. Lama. Berapa tahun? 3-4 tahun. 3-4 tahun.
Nah itu kami sebagai warga masyarakat Sarongge waktu hutannya dibuka, kami itu pas menjelang musim kemarau baru 1-2 bulan sudah ngantri bergiliran mendapatkan air sampai kadang-kadang jam 2 malam dari jam 3 sore sampai gitunya sisa-sisanya itu bisa mengakibatkan banjir juga saking banyak gitu airnya. Iya. Jadi lebih senang ya Kang ya? Lebih senang Bu. Benten we gitunya, ari benten teh jadi niatnya jadi asa itu jadi asa rame we gitu. Karos pisan eta di kapungkur kan menuju aya program abdi rada nya kumaha rada sempit gitu teh nya rada sempit gitu. Nya mudah-mudahan tos saya program dia alhamdulillah gitu bagianna. Alhamdulillah ya sekarang gitu. Dari dulu kan punya anak 3 di sekolah gitu. Alhamdulillah sekarang cuman tinggal 1 lagi ya biaya anak sekolah itu. Jadi hari ini kami diundang untuk merayakan Hari Bumi sekaligus menghadiri hari ulang tahun Green Radio yang ke-16. Di Indonesia itu ada 74.000 desa. 34.000 desa ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Dihuni oleh 86 juta manusia yang miskin dan bergantung kepada hutan kira-kira ada 10,2 juta hektar. Jadi harapan kami bagaimana hutan konservasi ini dapat dikelola dengan masyarakat sehingga hutan lestari masyarakat sejahtera. Dan selamat pagi yang terhormat Direktur Jenderal Bina Pengelolaan. Jadi pagi ini saya ingin berterima kasih pada saudara-saudara saya petani Sarongge yang merelakan berpartisipasi di dalam upaya reforestasi ini sebagai satu model ya. Menurut saya masyarakat bisa kita ajak untuk terlibat dalam merawat bumi. Jadi itulah inspirasinya kenapa kita bikin ulang tahun di Saung Sarongge. Itu tahun 99 hanya 7 radio yang merilai program kami. Hari ini ada 800 radio yang menyiarkan dari Aceh sampai Papua, bahkan ada 9 negara Asia. Saya sih sudah nggak muda lagi, jadi sudah waktunya sebenarnya diremajakan. 16 tahun teman-teman muda dari generasi kami membuat tagline menembus batas. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada peringatan Hari Bumi 2015. Ngaruat Bumi di Saung Sarongge, Cianjur, Rabu 29 April 2015. Saya mengucapkan terima kasih kepada KBN, Green Radio, Green Initiative Foundation, serta tentunya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terus bersemangat dan berupaya menggerakkan dan menyuarakan pemeliharaan hutan dan lingkungan hidup melalui program-program agar. Tapi saya mau dengar langsung deh dari perwakilan Bapak petani yang ada di sini, mungkin dengan siapa? Nah, silakan Pak. Lebih baiknya kalau untuk menggarap di hutan itu kan sebetulnya berat juga ya, di bidang permodalan, medannya juga berat. Cuman masyarakat itu karena tidak ada lahan lain, ketergantungan di hutan ya terpaksa dipaksakan saja untuk bertani di atas. Karena ada solusi dari Green Radio kerjasama dengan Taman Nasional, ya alhamdulillah masyarakat bisa mengerti dan semuanya sekarang sudah alhamdulillah turun semua. Ya, mohon tepuk tangan yang paling meriah. Penyerahan tumpeng pertama, luar biasa loh Pak Mamat. Juga mohon tepuk tangan yang paling meriah. Wangi banget. Mohon tepuk tangannya. Selamat untuk Bapak Pupuk. Langsung diserahkan. Ya. Please welcome. This is my home. Please. So, and this is my house. I live here since 17 years ago. It's a very nice compound. It's nice living for my children, my kids. Yeah. This is my working space. It's my favorite place in my house to work here. I sit down in this and typing my stories, and because I can see the orchids that take care by my wife.
She loved the orchid, and also for her job also selling it some on the shops. Traditional fish here is just common fish. You can find everywhere, and also in the restaurant. It can be used. And they're hungry now, I think. So we should give them food. I hope they will like it. Some friend in Sarongge also breed the fish. So this fruit we call here jambu. Jambu now is ready for harvest. So I will take it some of it. It's very fresh actually. I start my career as journalist actually. I become journalist after I passed university in 1989. I become journalist. So my writing career is reportage for journalists. I still do that, but I feel that I want to write longer stories and not only fact stories, but also fictions. But now I'm start research and writing my next novel. It's about people still in relation with the nature, people living around the mountain, because mountain and volcano is very important element in Indonesia culture. Usually I write in Saturday and Sunday, but next time I hope I will have more time for writing. This book title is Sarongge, a novel that I wrote in 2012. Stories about people and the forest that they're living in, and the forest that damaged in Indonesia, and also a story about love of those who live in the forest. Yeah. I will read some part of it in Indonesian language. Tentang hutan di Jawa. Pulau ini seperti dihukum kelebihan beban. Tiap detik penduduknya bertambah 3 orang. Tiap saat area hutannya makin berkurang. Saat ini ada 132 juta orang mendiami areal yang hanya 13,2 juta hektar di Jawa. Ia juga membawa punah beberapa satwa asli Jawa seperti harimau Jawa. Ada juga yang terancam punah seperti badak cula 1, elang Jawa, owa Jawa, dan macan. Aku ingin sekali mendukung programmu memperluas hutan Sarongge supaya memberi daya dukung yang lebih baik untuk satwa endemik yang hampir punah ini. Generasi setelah kita berhak untuk melihat badak, macan tutul hidup di rimba aslinya. I choose to involve in more environmental because I think it will be important for our future generations. So we have to keep a good supporting of the environment to the next generations. And that's why I'm more concerned and doing whatever I can do in Green Radio and the practice in Sarongge and the reforestations, but also the more important in writing. I think it's for me is more the call for me now. Hikayat luka. Malam adalah persinggahan, riwayat pedih kampung-kampung tua. Aku saksikan lereng gede membiru beku, duka mereka yang kehilangan tanah. Tahun berlalu, abad bertukar, penguasa silih berganti. Tahun berlalu, abad bertukar, penguasa silih berganti. Pasundan yang subur tak juga wariskan makmur. Esok hari perempuan bercaping bambu kembali terbungkuk, memagut pucuk-pucuk teh sebelum subuh berangkat jauh.
keringat mereka menjelma emas, entah di mana.